Dzulkarnain yang mempunyai dua kekuasaan, di sisi gelap dan juga di sisi terang. Siapakah Dzulkarnain yang sebenarnya? Adalah kita yang bisa memainkan, yang bisa kendalikan dua sisi gelap dan terang kita. Mainkan, kendalikan keduanya. Dua sisi itu dikendalikan. Sisi gelap kita kendalikan, sisi terang kita kendalikan. Itulah Dzulkarnain. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi Dzulkarnain zaman sekarang. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Jaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني جعل الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa rizqi wa barik bima razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan bi uyunihim wa ja'al wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal bi'alih ya qaiman bil zawali mubdamil mithal wal alhamdulillah wa syarafu ala kulli hali. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi wa rizqna al hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد يا عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وبالنياتي به أستوفي من كل
قلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومهلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الكهف 83. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تؤذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وayas'alunaka, dan bertanya mereka kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, Andil Qarnain, tentang seseorang yang bernama Zulkarnain. Kul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, sa'atlu alaikum, katakan akan aku bacakan kepada kalian minhu dzikra, tentang Dzulkarnain, dzikra sebagai pengingat. Jadi setelah di suratul kahfi ini menjelaskan tentang Sahibul Kahfi, seorang pemuda, lambang dari semangat, lambang dari perjuangan. Kemudian dikisahkan juga tentang Kanjeng Nabi Musa yang berguru kepada Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam. Itu juga lambang bahwasanya dalam menuntut ilmu itu tidak pandang umur, karena kewajiban bagi seorang muslim
menuntut ilmu itu dari buayan ibu hingga kita masuk ke liang lahat. Kewajiban kita menuntut ilmu itu mulai dari kecil sampai kita meninggal dunia. Jadi tidak dibatasi oleh umur. Mulai dari kecil kita bersemangat untuk menuntut ilmu. Bahkan oleh guru-guru kita dibimbingnya. Oleh orang tua kita disupportnya. Karena berupa suatu kebanggaan bagi orang tua, bagi guru, melihat anak-anak, melihat pemuda-pemudi, penerus perjuangan agama dan bangsa. Mereka berkelakuan yang baik. Mereka termasuk anak yang soleh-solehah, yang tak kalah memikul sebuah beban dari perjuangan. Orang tua dan guru-guru tidak khawatir lagi. Oleh sebab itu kita mumpung masih muda, bersemangatlah menuntut ilmu seperti semangatnya Shahibul Kahfi. Semangatlah menuntut ilmu seperti Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa sudah berumur, namun dia masih menuntut ilmu untuk menyempurnakan dirinya. Kanjeng Nabi Musa saja masih menuntut ilmu, masih terus belajar dan belajar. Sedangkan kita bukan nabi, bukan rasul, kok malah sebaliknya, malas dalam menuntut ilmu, membiarkan kebodohan di dalam jiwa kita, termasuk zalim terhadap diri kita sendiri. Makanya harus dilawan, harus berjuang, harus sungguh-sungguh. Seperti siapa? Seperti Dzulkarnain. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad ditanya, wa yas'alunaka an Dzulkarnain, dan bertanya mereka kepada engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad an Dzulkarnain, tentang Dzulkarnain. Siapa sih Dzulkarnain itu? Yang pemilik dua tanduk, pemilik dua kekuatan. Kul, katakan wahai Kanjeng Nabi Muhammad, saat lu aku akan tilawahkan, aku akan sampaikan, bacakan alaikum atas kalian minhum dari Dzulkarnain. Untuk apa? Dzikro, sebagai pengingat, sebagai penyemangat, sebagai support kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Inna, sesungguhnya Allah, makanna, menempatkan Allah, memberi kedudukan Allah lahu, kepada Dzulkarnain, fil ardi, di atas muka bumi ini. Wa ataina, dan memberikan siapa Allah kepada Dzulkarnain, min kulli syai'in sababa, dari setiap sesuatu sababa, sebab-sebab, jalan-jalan untuk mencapai sesuatu itu. Inilah yang dikatakan Dzulkarnain, pemilik dua tanduk, dua kekuatan. Yang pertama diberi kedudukan oleh Allah di atas muka bumi ini, diberi kuasa oleh Allah, kemudian oleh Allah diberi sebab atau jalan untuk mencapai tujuannya, untuk mencapai cita-citanya. Wa atainahu min kulli syai'in sababa, kulli, setiap sesuatu, setiap keinginan, setiap cita-cita, setiap tujuan, sabab, pasti ada sebabnya.
Terus apa yang dilakukan oleh Zulkarnain ini? Fa'atba'a sababa, maka dia mengikuti sebab-sebab itu, maka dia mengikuti jalan-jalan menuju kesuksesan itu, maka dia mengikuti jalan-jalan menuju cita-citanya itu. Makanya kalian harus mengikuti sebab-sebab untuk mencapai cita-cita kalian. Kalian ingin sukses dunianya, ikuti jalan menuju sukses keduniaan. Kalian ingin menjadi anak yang soleh solehah, fa'atba'a sababa, maka ikuti jalan menuju kepada kesolehan, kepada jalan menuju soleh solehah. Kalian ingin mempunyai harta yang banyak, yang barokah, ikuti jalan menuju kesuksesan itu. Fa'atba'a sababa, ikutilah sebab-sebab. Apapun yang kita rencanakan, ikutilah jalan-jalan menuju cita-cita yang kita cita-citakan. Namun ingat, hatta idza balagha, ketika sampai maghribas syamsi, hingga ketika sampai pada tempat terbenamnya matahari, wajadaha, menemukan siapa Zulkarnain, taghrubu, terbenam matahari, fi ainin hamiatin, di dalam ainin, di dalam mata air, di dalam lautan, di dalam bahtera, hamiatin, yang berwarna gelap, coklat, seperti coklat lumpur yang gelap. Jadi matahari kalau tenggelam, kalau kalian di pantai, di lautan, seolah-olah matahari itu tenggelam di dalam pantai. Kalau kalian melihat matahari di sebelah gunung, maka matahari itu terbenam ke dalam gunung. Namun ini tafsir para ulama, para mufassir, fi ainin, yang seharusnya adalah mata, yang seharusnya adalah mata air, tapi di sini diartikan bahtera, diartikan lautan. Klop dengan yang dibahas sebelumnya, pertemuan dua lautan. Disitulah tempatnya Kanjeng Nabi Khidir. Makanya hati-hati dengan dua lautan. Jangan sampai ketemu dua lautan itu, yang menyebabkan kita lupa kalau kita tidak menjaganya. Matahari yang bersinar bisa tenggelam fi ainin, di dalam mata. Kalau sudah terbenam, hamiatin, gelap, petang. Wa wajada indaha qauma, dan akan mendapati di sisi Zulkarnain, di sekitar Zulkarnain, kauman, suatu kaum yang sisinya dalam kegelapan. Pasti setiap hidup pasti akan menemukan sisi gelap dan sisi terang. Siapakah Zulkarnain? Qulna, berfirman siapa Allah, ya Dzulqarnain, wahai Zulkarnain, imma, adapun antu adzibah, engkau mempunyai hak, mempunyai kekuatan tu'adzib, untuk mengazab, untuk menyiksa suatu kaum itu. Wa imma, dan adapun antattahidza fihim husna, engkau punya kuasa untuk menjadikan ke dalam kaum itu husna, kebaikan. Jadi punya kuasa, yang namanya Zulkarnain punya kuasa kepada kaum
Yang sisi gelap dia punya kuasa, bisa mengadab atau bisa menjadikan kaum itu menjadi baik. Mengadab karena kegelapannya, kezalimannya, kejahatannya, atau juga bisa menjadikan orang yang dalam sisi gelap itu, kelompok kaum yang ada di sisi gelap itu menjadi husna, menjadi baik. Makanya jadilah Dzulkarnain yang punya tanduk dua, mempunyai kekuasaan di dalam sisi gelap, punya kekuasaan, dan juga sisi terang juga punya kekuasaan. Qala Daud Dzulkarnain, amma adapun man zalamah, orang yang berbuat zalim, fasawfa nu'adzibuhu, maka kelak dia akan diazab, maka akan diazab dia. Oleh siapa? Oleh kezalimannya sendiri. Summa, kemudian yuraddu, dikembalikan ila rabbihi, kepada Rabbnya, kepada pengaturnya, yaitu Allah. Fayu'adzibuhu adzaban nukra, maka Allah mengizinkan azab menimpanya, adzaban nukra, azab yang sangat keras. Allah itu tergantung dari prasangka hambanya. Allah itu hanya mengizinkan azab itu sampai kepadanya atas permintaannya sendiri. Makanya hati-hati dengan omongan, hati-hati dengan pikiran, karena pikiran itu adalah takdir. Pikiranmu adalah takdirmu. Afkaruka aqdaruka, pikiranmu adalah takdirmu. Lesanmu adalah doamu, perkataanmu adalah doa. Makanya hati-hati. Allah tergantung prasangkamu. Makanya tatkala ada orang zalim kemudian dia hidupnya melarat, tersiksa, hidupnya menderita, hidupnya penuh dengan permasalahan, itu karena disebabkan kezalimannya, membiarkan kezalimannya masuk merasuk ke dalam jiwanya. Kemudian suatu saat akan dikembalikan kepada Allah. Kalau sudah kembali kepada Allah, maka Allah mengizinkan azab-azab yang ia inginkan semenjak hidup di dunia akan ditimpakan kepadanya, azaban nukrah, dengan azab yang keras. Di mana? Di neraka. Makanya hati-hati, jaga omongan, jaga pikiran, jangan sampai negatif, jangan sampai suudzon kepada siapapun, apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma, dan adapun man amanah, orang yang beriman kepada Allah, pasti wa amila sholihan, pasti dia akan membuktikan keimanannya dengan beramal soleh, dengan beramal kebaikan. Falahu, maka layak baginya, maka berhak baginya jazaa'anil husna, balasan berupa kebaikan, kesuksesan, hasanah. Husna itu kebaikan. Makanya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia hidupnya husna, hasan, bahagia, sukses, damai, tenang. Di akhirat apalagi, surga tempatnya. Wa qina adzabannar, dan terbebas dari siksa api neraka.
Wa sanaqulu lahu, dan dikatakan kepada Zulkarnain, min amrina, dari urusannya Allah, perintah-perintahnya Allah, yusro, berupa kemudahan bagi Zulkarnain. Makanya harus yang husna, harus yang baik, harus kita beriman kepada Allah. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah, apapun yang menimpa kita, itulah takdir terbaik dari Allah. Sekarang, besok ada di genggaman kita. Makanya kita gak boleh berputus asa. Jangan biarkan kezaliman merasuk ke dalam jiwa kita. Berupa apa itu? Berupa kebodohan, membiarkan diri kita bodoh, tidak mau mengaji. Itulah bentuk kezaliman terhadap diri kita sendiri. Makanya Zulkarnain luar biasa. Zulkarnain adalah julukan bagi seseorang yang mempunyai kekuasaan di dunia. Kalau orang yang punya kuasa bisa mengatur, bisa merubah dengan tangannya. Kalau ada kemungkaran bisa dirubah dengan tangannya. Itulah Zulkarnain. Makanya kalian harus punya kuasa. Jadilah mukmin yang kuat. Karena mukmin yang kuat jauh lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Al-mu'minul qawiyyu, gimana? Khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minina dhaif. Jadi mukmin yang kuat jauh lebih baik dan jauh lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Makanya kita harus jadi mukmin yang kuat. Kuat akalnya cerdas, kuat fisiknya kuat, kuat hartanya kaya raya dermawan, kuat pangkatnya punya kekuasaan. Itu jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi kiai berpidato, berceramah kemana-mana tidak bisa merubah seorang pelacur bisa bertaubat. Sulit. Tapi apabila Umar mempunyai kekuasaan dan dia beriman kepada Allah, seorang pemimpin yang mempunyai kekuasaan, dia beriman kepada Allah, bisa merubah dari komplek kawasan yang penuh dengan kemaksiatan, yang dijadikan tempat untuk melacur, itu bisa hilang, bisa sirna dari muka bumi, bisa diberantas. Contohnya di Surabaya, di Pasar Kembang yang namanya Doli, komplek pelacuran terbesar se-Asia, bisa hilang, bisa lenyap, bisa tidak beroperasi lagi berkat berada kekuasaannya pada pemimpin yang beriman kepada Allah. Kiai hanya bisa menginsafkan 1, 2, 3 orang pelacur misalnya. Namun seorang pemerintah, seorang pemimpin yang mempunyai kekuasaan bisa melenyapkan sampai tempat-tempat, dirubah menjadi UKM-UKM yang lebih bermanfaat. Makanya penting belajar, ini penting. Kewajiban bagi seorang muslim, kefarduan bagi seorang muslim
untuk belajar mulai dari kecil sampai kita meninggal. Makanya jadilah Sahibul Kahfi, pemuda Kahfi, yang dia lari dari kemaksiatan karena masih belum mampu untuk melawan kemaksiatan itu. Dia lari untuk menyelamatkan imannya ke dalam gua. Kemudian dia diberi ilham oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah, dikuatkan imannya oleh Allah. Kemudian diceritakan juga tentang Kanjeng Nabi Musa yang belajar kepada Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam. Jadi belajar itu tidak kenal umur. Umurnya berapapun, belajar itu terus berproses, berjalan. Fa'atba'a sababa, terus berjalan, terus berproses untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan, untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, yang kita cita-citakan. Fa'atba'a sababa. Kita bertemu dengan sisi gelap itu sudah sunatullah. Pasti hidup di dunia ini pasti ada sisi gelap, pasti ada sisi terang. Makanya kita berhak untuk mengadabnya, kita berhak untuk menjadikannya baik, kita berhak, tergantung kepada diri kita sendiri. Untuk siapa adab itu? Untuk siapa kebaikan itu? Untuk diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kebaikan yang kita lakukan hakikatnya untuk diri kita sendiri. Sebaliknya keburukan yang kita lakukan itu hakikatnya untuk diri kita sendiri. Berupa apapun itu, kebohongan yang kita ucapkan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kemudorotan yang kita lakukan, kedoliman yang kita lakukan, kejahatan yang kita lakukan, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kebaikan yang kita lakukan, infak sedekah yang kita lakukan, amar ma'ruf yang kita lakukan, itu juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Sekecil apapun amal yang kita lakukan, pasti oleh Allah akan dibalasnya. Amal kebaikan pasti akan dibalas oleh Allah. Amal keburukan pasti akan dibalas oleh Allah. Namun apabila amal kebaikan yang kita lakukan, amal husna yang kita lakukan, maka oleh Allah akan dibalas 10 kali lipat. Namun sebaliknya, amal keburukan yang kita lakukan, Allah akan membalas setimpal dengan apa yang kita lakukan. Allah itu tidak berbuat zalim kepada hambanya. Manja bil hasanati falahu harus hafal. Kalau nggak hafal nggak paham. Kalau nggak paham berarti nggak pernah dikerjakan. Manjaa bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Jadi kalau kita datang, kalau kita berbuat satu kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan 10 kali lipat dari kebaikan yang kita lakukan.
Dan sebaliknya, apabila yang kita lakukan berupa keburukan, Allah tidak akan membalas kecuali setara semisal dengan apa yang kita lakukan. Makanya kita ingat surat Al-Kahfi ini, suratnya pemuda Al-Kahfi, suratnya Kanjeng Nabi Musa belajar kepada Kanjeng Nabi Khidir, tidak melihat umur. Dan suratnya Zulkarnain yang mempunyai dua kekuasaan, di sisi gelap dan juga di sisi terang. Siapakah Zulkarnain yang sebenarnya? Adalah kita, yang bisa memainkan, yang bisa kendalikan dua sisi gelap dan terang kita. Mainkan, kendalikan keduanya. Dua sisi itu dikendalikan. Sisi gelap kita kendalikan, sisi terang kita kendalikan. Itulah Zulkarnain. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi Zulkarnain zaman sekarang. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah, bisa melakukan, bisa berproses menjadi orang yang berkuasa, menjadi orang yang kuat seperti Zulkarnain. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa kendalikan dua sisi gelap kita dan juga sisi terang kita. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.